Farhad Abbas bantah postingan Denny Sumargo terkait draft yang kabarnya donasi untuk Agus hingga 7 turunan bukan dibuat oleh pihak Agus Salim, melainkan dibuat oleh pihak Pratiwi Novianti. Menurut Farhad Abbas, tak satu kata pun dalam draft perdamaian tersebut berasal dari Agus atau dari tim kuasa hukum Agus. Bahkan, Farhad menjelaskan apa yang menjadi langkah mereka selanjutnya setelah pertemuan berujung deadlock akibat Novi memilih walkout. Selain itu, pernyataan Herwanto yang menilai tangisan histeris Agus sangat memalukan juga ditanggapi oleh Farhad Abbas. Lalu, apa sebenarnya arti dibalik tangisan Agus? Apakah ia ngotot ingin uang donasi atau karena kecewa atas sikap Novi? Benarkah pihak Agus menutup pintu damai dengan Novi dan memilih langkah hukum dalam menyelesaikan kisru donasi tersebut? Benarkah Emma Waroka sudah melihat kejanggalan sebelum pertemuan mediasi dimulai? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Deadlocknya pertemuan mediasi antara Agus dan Novi 2 hari lalu yang dipicu aksi walkout Novi hingga mundurnya kuasa hukum Novi. Kini muncul postingan dari Denny Sumargo yang menanggapi pertemuan tersebut. Di akun sosial media pribadinya, Denny Sumargo mengunggah salah satu pasal yang kabarnya ada dalam draft perjanjian damai antara Agus dan Novi di acara mediasi tersebut. Klausul tersebut dipertanyakan Densu, apakah berarti donasi untuk Agus berlaku untuk 7 turunan? Kira-kira kalau lu dikasih klausul ini, lu bakal tanda tangan nggak? Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Ini maksudnya berlaku 7 turunan ya? Tulis Densu di sosial medianya. Kalau sudah kita masuk ruangan di sini, jangan sampai kita berkelahi yang kedua kali lagi. So ini yang persoalankan hanya uangnya orang kok. Dan juga bukan untuk dibagi ke kemana, hanya dibaginya untuk Agus saja. Kalau kurang kami semua teman-teman siap membantu lagi. Terus kira-kira. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak sepakat, ya mohon maaf. Nah, inilah jahatnya mereka. Tenovi gimana Tenovi? Tenovi gak sepakatnya gimana Tenovi? Sedikit aja kalau nggak Bang Geri Bang Geri gimana Mas? Nggak bisa Tenovi gimana? Tenovi gak sepakatnya. Menanggapi postingan Denny Sumargo, secara tegas Farhad Abbas pun membantah tidak menambahkan satu kata dalam isi draft tersebut, di mana semuanya dibuat oleh pihak Novi. Farhad pun juga membantah tulisan tersebut adalah tulisan pihak Agus atau usulan pihak Agus. Bahkan, ia tidak mengetahui isi klausul tersebut karena yang ia inginkan adalah mendapatkan uang donasi untuk pengobatan Agus. Bahkan, menurut Farhad Abbas, ia tidak peduli dengan pasal tersebut karena Agus bersyukur apabila bisa mendapatkan uang donasi dan tidak lagi dibully netizen. Itu bukan saya nulis, itu bukan tulisan saya. Itu permintaan mereka. Sebenarnya saya udah nggak mau lagi mereka minta uang buat Agus. Iya.
Kan ada pernyataan. Tidak pernah saya nulis, saya juga nggak ngerti itu maunya apa, mau tulisan apa mereka. Saya malah kalau mereka tulis, kalau harus menulis beli cabai, beli cendol, dicatat semua silakan ya tulis. Kalau memang itu mau netizen, mau Indonesia dan Novi dan pengacaranya silakan tulis, kita nggak peduli ya. Udah dapat aja udah bersyukur ya. Yang penting kalian tidak dibully. Kita berharap dengan damainya itu makanya si si Agus tidak dibully lagi. Tapi ternyata sekarang masih mau direkayasa, dianggap kita mengusir orang, dianggap kita mempersulit, dianggap kita menunjuk orang. Tidak. Itu adalah suatu kejadian seketika yang mereka bentuk yang membuat kita marah dan membuat kita merasa menemuin tamu yang tidak punya tata krama dan etika sopan santun. Ya maksudnya poin itu kalau misalnya Agus meninggal, ya berarti keluarganya nggak bisa menuntut. Itu doang, kan menguntungkan yayasan. Tapi itu permintaan dari abang. Dari dia, iya. Dari mereka semua, tidak ada. Satu huruf pun tidak ada. Karena itu adalah perjanjian antara Novi dengan Agus. Ya kita nggak ada terlibat di situ, paling sebagai lawyer, sebagai saksi doang. Di situ saya kaget gitu, berarti dia hanya ngeprank. Setelah Novi walk out, Agus pun sempat menangis histeris sekaligus mengungkapkan kekecewaannya terhadap pihak Novi. Menurut Farhat Abbas, tangisan histeris Agus menunjukkan bahwa ia marah karena diabaikan dan dicampakkan oleh Novi. Agus yang sudah bersedia datang hingga menunda operasinya, tapi justru ia tidak disapa dan tidak disalami oleh pihak Novi. Tangisan Agus memperlihatkan bahwa Agus merasa kasihan dengan perjuangan tulus Farhat Abbas Krisnamurti dalam membela kaum lemah, namun terbentur dengan orang-orang yang dinilai oleh Farhat Abbas keras kepala, egois, bahkan membiarkan Agus dibully netizen. Rasa kecewa Agus yang begitu dalam membuat Farhat Abbas menentukan sikap bahwa pihak Agus akan mengabaikan proses perdamaian dan meminta Novi agar segera diproses hukum sesuai laporan polisi yang telah dibuatnya. Selama ini Agus sakit. Agus orang sakit. Agus orang sakit. Agus orang buta. Tapi kenapa semua dunia menggentam Agus? Kecewa. Udah tinggal di ujung bayangan. Kecewa. Dia bisa rasakan lah bagaimana kecewanya. Segitu jahatnya Agus dibuat, segitu jahatnya. Agus bukan orang jahat. Saya Agus bukan. Dari malam udah bahagia dia bahwa hari ini akan ada penyelesaian. Orang jahat. Ya mungkin. Agus bukan orang jahat. Agus bukan orang jahat. Tanya uangnya dari mana? Agus bukan orang jahat, saya nggak mau bukan orang jahat, Pak. Hai masyarakat, kalian tahu nggak bahwa saat ini Agus itu orang buta? Uang itu terjadi karena ada orang yang dikasihan. Ini tidak. Mereka hanya mengatakan mengirim surat untuk mengobati, mencari Agus, tidak ada. Ini Agus sudah datang. Jangankan dikasih uang, disapa, disalamin juga nggak ada. Itu mereka bohong semua. Dan air mata suara Agus keras. Dia marah karena dia menyaksikan perjuangan tulus dari Farhat pembela kaum lemah. Tapi terbentur dengan orang yang keras kepala, terbentur dengan orang yang keras hati, terbentur dengan orang egois, terbentur orang yang hanya produk pencitraan, terbentur sama orang-orang yang hanya ingin membiarkan Agus dibully dan difitnah. Dan sekarang kita minta proses hukum, tidak usah lagi dia ketemu sama kita lagi, silakan. Uang kamu makan aja, silakan. Yang penting kita akan proses bagaimana hukum yang benar. Uang itu punya siapa? Apa dasar hukumnya? Kita tanya saja bahwa kenapa uang itu bisa beralih ke kamu, marah. Dan apa dasar hukum itu uang kembali ke kamu? Itu adalah uang pribadi, dana pribadi Agus. Saya sangat senang sekali minta pemerintah untuk memproses hukum baik buat Densu maupun buat buat Novi. Nggak ada lagi damai-damai. Kita udah capek, kita udah dipermalukan, kita kena prank. Kita minta pemerintah jangan lagi ya, jangan lagi. Kalau mereka ingin membalikin tuh jangan, proses dulu kesalahannya. Dan tolong kembaliin uangnya Agus, selesai.
Kalau enggak, kita gugat-gugatan. Kita nggak takut mau digugat siapapun, tidak ada masalah. Sikap Brian Praneda sebagai kuasa hukum Novi yang menyatakan mundur sebagai kuasa hukum Novi mendapatkan apresiasi dari Farhad Abbas sebagai sikap yang ksatria. Karena itu, Brian mendapat acungan jempol dan dihormati Farhad Abbas. Farhad Abbas memuji sikap Brian, apalagi sejak awal Brian dinilai lebih mengutamakan alasan kemanusiaan, di mana Agus membutuhkan pengobatan secepatnya. Dan bagi Farhad Abbas, langkah walkout Novi merupakan cara yang tidak sopan. Pasalnya, pihak Novi lah yang membuat draft perdamaian tersebut, tapi Novi memilih untuk walkout di pertemuan kemarin. Intinya adalah saya di sini ya kuasa hukum Habibie Novi yang diminta untuk membantu masalah ini ya. Dari awal saya bantu masalah ini pendampingan secara pro bono. Saya gunakan waktu saya, pikiran saya, tenaga saya agar supaya kasus ini dapat selesai dengan baik. Mengapa? Karena tujuan kebaikan ini adalah tujuan utama, tujuan kemanusiaan. Donasi kemanusiaan untuk pengobatan harus cepat segera dilakukan. Betul. Ya. Betul. Makanya saya minta itu berlarut-larut lama segala macam. Saya bikin pertemuan di Gedung Juang, mengundang ya Agus dan Bang Farhad dan kuasa hukumnya. Ayo sini, selesaikan ini masalah. Bereskan supaya apa ini donasi supaya segera dapat disalurkan secepatnya. Ya, itu inisiasi saya. Lebih lanjut saya kirimkan surat, ayo Bang Farhad ini proposal kami bagaimana, tolong ini bagaimana. Akhirnya Bang Farhad WA saya, ayo Bang Brian, saya sambut dengan baiknya, kita ketemu hari Jumat. Nggak bisa ketemu hari Jumat, ya. Hari Sabtu nggak bisa, akhirnya hari ini kita ketemu. Tujuan utama untuk kebaikan, untuk kemanusiaan. Tidak ada satu sedikit pun titik di hati saya untuk pansos atau untuk apapun juga. Saya tidak menggunakan media sosial saya untuk membranding diri saya. Anda bisa lihat rekam jejak saya seperti apa. Saya tidak pernah ada kemauan seperti itu. Tujuan satu saya adalah bagaimana supaya masalah ini diselesaikan dengan baik. Banyak perbedaan pro kontra dari donatur, dari A, B, C, D. Tolong kita pakai hati nurani, walaupun ada ya sedemikian rupa berbagai macam masalah polemik yang dilakukan oleh Agus, itu hal yang dinamika yang tentunya dalam kemalangan, tentunya mereka ada pembelaan sendiri-sendiri, tapi jangan dijadikan itu sebagai alasan untuk menghilangkan rasa kemanusiaan. Dan mungkin untuk karena Novi sudah meninggalkan, dengan ini saya menyatakan saya akan mengakhiri dari kuasa hukum Novi. Biar pada tahu ini perjuangan. Egois, mereka egois. Ini pengacara hebat. Ini pengacara hebat ini. Kalau Brian tidak, Brian mundur. Di depan kita mundur wir. Itu tahu diri dong, berkaca kalau ada pengacara yang mundur, katanya omnya ada mundur. Dan kita aplaus dan kita hormat kepada Brian. Hebat, mantap. Pemirsa, dari sini aja bisa kelihatan siapa yang mempersulit, siapa yang membuat ini jadi lilitan perkara yang tidak pernah selesai masalahnya. Artinya menurut Abang langkah Bang Brian ini maksudnya Udah tepat, pengacaranya kabur dari dia. Mulai dari beberapa pengacara yang mundur, ternyata mundur. Dan sekarang pengacara yang mundur itu mengomentari, mengejek pengacara yang mundur belakangan. Tidak, sikap dari Brian itu adalah sikap satria. Karena dia merasa yang utama adalah kemanusiaan Agus. Saya lebih memilih mereka diproses hukum, mereka dikenain sanksi baik pidana maupun denda. Karena denda ancaman hukuman 3 bulan, kemudian ancaman denda 500 juta rupiah dan sanksi-sanksi lainnya. Jadi kalau begini, saya tidak sendirian, negara pun akan menjerat mereka. Nah, oleh karena itu jangan lagi
Densu berpikir mempermainkan Agus dengan cara-cara mengatakan tuang muka, dan saya senang banget ketika dia mengaku itu adalah gerakan kamu. Senang banget saya. Ini adalah satu celah daripada Departemen Sosial untuk mengusut dan memproses Densu. Silakan, biar dia kapok, biar dia berpikir kemarin mempermalukan kita, kemudian terjadinya perdamaian itu gara-gara harus menunggu dia dari sana, dan ini merupakan tarik ulur. Itu yang mengatakan saya sangat kecewa sekali. Saya katakan kalian adalah provokator. Mengejutkan, Farah Tabas bantah postingan Denny Sumargo. Lantas, seperti apakah Herwanto menanggapi tangisan histeris Agus dalam pertemuan tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Menurut Herwanto, sebagai mantan kuasa hukum Novi, deadlocknya pertemuan mediasi antara Agus Salim dengan Novi 2 hari lalu menunjukkan bahwa sudah tidak ada jalan lain selain menempuh proses hukum. Dan jika masalah ini ingin cepat selesai, mau tidak mau, Agus pun harus dilaporkan ke polisi. Dan hal itu hanya tinggal menunggu waktu. Selain itu, di mata Herwanto, aksi Agus menangis histeris sungguh sangat memalukan. Dari kejadian itu, terlihat Agus terobsesi dengan tujuannya untuk mendapatkan uang donasi tersebut. Ya, alasannya begini ya. Kalau saya melihat dari sikap Agus ini menurut saya bisa bertindak leluasa. Ya. Seperti seorang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Ya. Novi terlalu baik tidak melaporkan dia. Nah, setelah kami analisa, ya satu-satunya jalan untuk menghentikan ya, orang ini harus dilaporkan, harus dikasih pelajaran. Ya. Bagaimana ya, ketika kita melihat dari kubu Agus dan kubu Novi, dua kubu ini yang justru terlihat bermasalah sepertinya Novi, yang orang yang bermasalah ketika terlihat seperti tidak bermasalah kubu Agus. Saya sangat lucu melihatnya ini. Makanya saya berulang kali mengatakan Novi di pihak yang benar. Jangan takut, jangan ragu. Kalau laporin pasti laporin. Tapi pasalnya apa bang kalau misalkan laporin? Nanti kita rumuskan nih. Ancaman hukumannya ya, kita rumuskan agar bisa terjerat nih orang ya. Kalau saya jujur ya, terserah orang mau mengatakan saya kejam, orang mau mengatakan saya melawan orang buta. Ada yang mau mengatakan saya masuk neraka, ya. Ada kan bilang mau masuk neraka katanya. Ini kayak orang megang kunci neraka ini orang, ya. Kayak dia pemegang kunci neraka ya. Apa saya nggak tahu apa mungkin dia karena emang sudah dia karena dia mengatakan masuk neraka, apa karena dia yakin dia masuk neraka duluan gitu. Wah, saya kayaknya bersama-sama orang ini. Nah jadi saya mau orang ngomongin saya kejam, mau orang ngomongin saya kasar, mau orang ngomongin saya apa saya nggak peduli. Ya, saya nggak peduli. Menurut saya, Agus memang pantas untuk dilaporin. Jadi kita rumuskan nanti mau pasalnya pasal mana, kita cari nanti ya. Mau pasal Senin kayak, mau pasal kita cari pasalnya. Oh iya makanya saya cari nih pasal yang kira-kira tepat ya, yang kira-kira bisa benar-benar menggigit. Kita cari nanti yang kira-kira sesuai dengan konstruksi hukumnya ya. Peristiwanya kita juga tidak mau mengada-ada, jadi kita nanti analisa secara detail, kita cermati kira-kira yang tepat asalnya pasal mana nih. Saya dengan tim sudah menganalisa, kita harus mengambil tindakan. Makanya semalam saya katakan ya, mulai dari semalam saya sudah mengaktifkan mode tempur. Nah, jadi saya tidak ada lagi. Sejak dulu sebelum Brian itu preskon, 1 hari sebelumnya saya sudah mengatakan, andai kata saya diminta pendapat apakah perlu damai atau tidak, sejak awal saya katakan saya tidak mau damai. Bang, kemarin lihat Agus menangis histeris gimana bang? Abang ngerasain gimana tuh itu? Ya rasanya malu, rasanya malu. Ibaratnya begini ya, saya sudah terbiasa
ketika kita berharap sesuatu, ya, itu harapan kita. Tetapi ketika harapan kita itu tidak terjadi, tentu itu keputusan dari Tuhan. Ya, Tuhan pasti punya rencana yang lebih baik kepada kita. Jadi kalau seandainya seseorang berharap keinginan dia tidak tercapai, artinya seseorang itu terlalu ambisi dan otaknya selalu tertuju dengan apa yang diinginkan. Tapi kalau seandainya teriak-teriak begitu, saya melihatnya aja, aduh malu, memalukan, ya sangat memalukan. Mereka ini nggak sekolah hukum, Yang ngerti hukum itu cuma Brian, yang lain itu tidak mengerti hukum. Ya, yang ngomong itu adalah orang yang sembarang ngomong aja. Saya aja dilaporin ke Pradi. Itu pujian mereka aja. Paling si PB, kemudian HW, itu aja mereka muji-muji antara diri aja, ya nggak ada pengaruh. Di Indonesia udah tahu, udah kelihatan, kedok kalian tuh sudah ketahuan, ya. Konspirasi kalian udah ketahuan. Mana ada pengacara yang ngelawan orang buta? Cuman kalian aja pengacara yang ngelawan orang buta. Ini nambah satu lagi, Densu nambah ya. Nah, dan yang lainnya Novi dan kawan-kawannya. Herwanto menilai tangis histeris Agus Salim saat pertemuan mediasi sangat memalukan. Lantas, seperti apa kejanggalan yang dilihat Emma Waroka saat ia datang di pertemuan tersebut sebelum akhirnya Novi memilih untuk walk out? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Emma Waroka yang diundang oleh Gary Julian, kuasa hukum Novi, di acara mediasi antara Novi dan Agus, melihat ada gejala kurang baik saat ia hadir di tempat pertemuan sebelum Novi akhirnya walk out dari ruang pertemuan. Emma Waroka melihat adanya ketegangan di raut wajah Brian Praneda, Gary Julian dan juga Novi saat tim Novi sedang berembuk di meja bundar. Menurut Emma Waroka, isi draft yang dibuat Brian tidak disetujui oleh Novi. Padahal isi draft tersebut menurut Brian demi melepaskan Novi dan bebannya terkait uang donasi. Selain itu, banyak kejanggalan lain yang dilihat oleh Emma. Salah satunya pasal dalam draft yang tidak direstui Novi. Tak hanya itu, menurut Emma Waroka, Novi pun memutuskan walk out dan tidak menandatangani lantaran Novi menerima pesan dari Denny Sumargo untuk tidak menandatangani terlebih dahulu surat perdamaian tersebut sebelum duduk bersama di Kemensos pada hari ini 28 November 2024. Aku tuh menerima undangan semalam sebelum acara dan malam sebelum acara dan dari tim kuasa hukumnya Novi, Mas Giri. Jadi aku di forward undangan dari mereka, which is dari Mas Krisnamurti, ya timnya kuasa hukumnya Agus, dan satu PDF gitu yang aku buka sudah ada daftar nama, termasuk nama aku ada di situ tercantum. Di waktu pagi jam 10 undangannya, dan aku menyanggupi karena aku juga pas lagi kosong, jadi aku bisa datang juga ke situ. Dan aku datang on time, setengah jam malah sebelum acara, jadi jam setengah 10 aku udah ada di situ. Nah di ballroom itu belum ada dari timnya Novi sama sekali, dan juga baru ada beberapa orang. Ballroom sudah dibuka, di depan sudah ada nama acaranya ya, mediasi Novi dan Agus. Lalu aku masuk aja gitu kan, Mas Krisnamurti sudah ada di dalam, aku langsung samperin, kenalkan diri, Emma Waroka, terus dia langsung coba-coba dipanggil temennya atau pokoknya ada salah satu dari yang bertugas untuk melihat daftar tamu, dan aku nggak ada di situ kan, nggak ada di nama itu, jadi namaku rupanya tidak dimasukkan atau mereka nggak dapat atau gimana, tapi mungkin ada miscommunication. Aku jelasin, aku tunjukin undangannya dari Mas Giri, dan oh ya tapi nggak ada di kita. Oh oke, ya udah aku tunggu di luar. Tapi kan aku diundang dari tim yang Mas Giri kan, timnya kuasa hukumnya Novi, jadi aku tetap merasa aku undangan gitu loh ya kan. So anyways,
Singkat cerita, akhirnya ketemu sama Farhad Abbas, Bang Farhad Abbas di depan, dan aku langsung bilang saya nggak ada namanya loh, terus nggak bisa masuk, gimana nih? Kan udah ada di undangan gitu kan, bersama dengan Gary tuh waktu ketemu pertama kali ketemu Bang Farhad Abbas di depan tuh ya. Terus akhirnya Farhad Abbas bilang masuk aja, nggak apa-apa lah gitu kan, yang penting berkelakuan baik. Oh iya saya baik, aku bilang baik dong, biarpun netizen manggil saya Mama Neraka ya, Mama Neraka gitu kan. Nah pada saat masih belum datang Novi tuh, Brian, Gary dan tim berembuk di meja deket sih sama meja kita ya, meja tamu khusus undangan untuk timnya Novi, dan berbicara pokoknya merundingkan sesuatu ya, yang aku lihat sih draft itu ya yang ini kan, sampai akhirnya Novi datang. Nah ini yang aku agak aneh, karena waktu Novi datang duduk di meja kita kan ada si Om Brian itu, Gary, dan ada beberapa temen satu timnya Om Brian ya, tegang semua mukanya gitu nih. Aku yang betul-betul nggak tahu apa-apa sama sekali, benar-benar datang itu hanya sebagai matanya netizen. Nah kembali ke meja tadi, setelah duduk si Om Brian, Gary dan Novi mukanya tegang, kayak nggak, aku juga nggak ngomong banyak, aku cuman sehat, Novi sehat sama aku, Kak makasih udah datang gitu doang. Tapi dia kelihatan tegang, si Om Brian juga tegang banget. Dengan gimana ya, ini draft nih harus ditandatangani, karena ini adalah kesepakatan yang terbaik kayak gitulah. Terus dia nunjukin ke aku, dikasih ke aku draftnya. Ini kita tuh rangkum dengan pertimbangan-pertimbangan untuk melepas Novi dari beban gitu kan. Gak cuma si Om Brian yang ngomong, tapi ada juga satu ibu-ibu gitu ya yang juga nimpalin juga bahwa itu intinya ya untuk kebaikan Novi dan yayasannya, karena akan dilimpahkan ke Kemensos. Jadi aku memahaminya nih di kepala aku, oh ini maksudnya udah dapat ini nih apa namanya, kayak ujangan dari Kemensos nih, makanya mau dialihkan ke sana karena kan ibunya yayasan adalah Kemensos. Ya Novi ternyata dengan omnya sendiri ya, itu kan omnya Novi sendiri, Om Brian kuasa hukumnya, tidak terjadi kesepakatan. Dan aku memang sempat ngobrol di meja juga dengan salah satu dari rekan satu kantornya Om Brian itu. Dia bilang memang ini kayaknya nggak akan terjadi deh kesepakatan ini, karena sudah kami buat pun Novi nggak setuju gitu kan. Nggak setujunya ya karena Densu juga sudah titip pesan ke aku juga, jangan tanda tangan dulu ya sampai benar-benar duduk di Kemensos itu loh, tanggal 28 besok ya gitu. Tapi kan diburu-buru harus tanda tangan dong, ini kan karena Novi dengan Agus gitu kan. Tidak seperti itu. Tanda tangan itu kan berarti mengikat mati itu tanda tangan dengan mematuhi semua pasal-pasal. Apabila sudah tanda tangan, kita tunduk kepada pasal yang sudah kita tanda tangani kan. Kalau tidak melakukan, kita melanggar hukum, langsung bisa masuk dong dengan mudahnya bahwa ini sudah melakukan pelanggaran hukum, sudah tanda tangan setuju tapi melanggar pasal 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, aku belum lihat isi draft yang detail, tapi baru dikasih lihat ini draft itu, aku lihat 5 lembar sama ada pasal 3 ayat 1, 2. Nah itu yang aneh, yang isinya tuh ya itu yang mungkin membuat Novi akhirnya walk out. Jadi tapi karena aku nggak ada konfirmasi apapun, tidak tahu apa-apa di dalam situ, hanya kameraku jalan sebagai mata netizen ya, akhirnya ya cukup kaget, tapi aku seneng juga, happy gitu detik-detiknya Novi keluar itu. Jadi udah tegang nih si Om Brian, udah kayak kasak-kusuk, terus langsung ayo makan dulu. Si Farhad Abbas ngajak makan dulu, break dulu. Terus mereka keluar semua, Novi dan tim, Brian dan Gary. Aku di dalam tetap standby ya kan, dengan kamera on. Kameraku nggak pernah mati live-nya. Jadi kemarin tuh waktu walk out kaget, tapi gue juga yes bagus karena memang harus nunggu dulu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi.